Halo semua, jumpa lagi dalam mata kuliah keterampilan berbicara pada topik yang kedua, dasar-dasar keterampilan berbicara, bersama saya Catur Wulandari. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu landasan dalam kegiatan berbicara. Ada 4 landasan dalam kegiatan berbicara. Yang pertama, situasi. Nah, situasi ini baik itu formal ataupun informal akan mempengaruhi bahasa apa yang akan kita gunakan, karena bahasa dalam situasi formal itu akan berbeda dengan bahasa dalam situasi informal. Kemudian kedua, tujuan. Nah, tujuan dari pembicaraan seperti yang sudah disampaikan pada topik pertama itu ada 3, yaitu melaporkan, menghibur, dan meyakinkan seseorang untuk memperoleh tanggapan atau respon dari lawan bicara sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya, yang ketiga, metode penyampaian. Ada 4 metode penyampaian yang dapat digunakan ketika kita berbicara. Yang pertama yaitu manuskrip atau naskah. Ini biasanya digunakan saat berpidato yang memungkinkan pembicara itu untuk membaca naskahnya. Contohnya adalah pidato presiden. Kemudian yang kedua adalah metode ekstemporan atau naskah kecil yang berisi tentang garis-garis besar topik atau materi yang akan disampaikan, dan ini merupakan metode terbaik atau yang paling baik karena kita menguasai materi dan catatan kecil itu sebagai pemandu agar kita tidak melenceng dari materi yang akan disampaikan. Kemudian metode memorial atau hafalan. Nah, metode ini bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan mengingat yang kuat, karena kalau misalnya tidak memiliki kemampuan mengingat yang kuat, ini akan menjadi masalah ketika pembicara berbicara di depan audiens atau di depan publik. Kemudian yang terakhir yaitu metode impromptu atau serta-merta. Metode ini biasanya bisa dipakai oleh orang yang biasa berbicara di depan umum atau di depan publik, karena hal ini karena dia sudah terbiasa, membuat dia tidak mengalami kesulitan untuk menyampaikan gagasannya karena pengalamannya tadi. Tetapi kalau orang yang jarang berbicara di depan umum kemudian menggunakan metode ini, dikhawatirkan bahwa ketika penyampaian gagasan atau materi itu akan terjadi banyak kesalahan, atau bisa jadi ketika berbicara itu apa yang ada di dalam memorinya atau ingatannya itu menjadi hilang tiba-tiba karena rasa gugup dan tidak percaya diri. Jadi memang untuk metode yang keempat ini biasanya bisa digunakan oleh orang yang berpengalaman. Selanjutnya yang keempat itu adalah penyimak. Nah, kalau misalnya akan berbicara, seorang pembicara harus mengetahui latar belakang penyimak. Ini yang terkait dengan pemahamannya. Mengapa harus demikian? Karena kalau misalnya pembicara membuat materi yang sesuai dengan latar belakang pengetahuan penyimak, maka materi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik oleh penyimak. Nah, selanjutnya 2 sarana yang dapat digunakan dalam keterampilan berbicara untuk efektivitas komunikasi retoris yaitu mendengarkan dan taktik-taktik retoris. Kalau mendengarkan ini, kalau misalnya kita dalam proses berbicara, mendengarkan ini adalah sikap yang penting dalam dialog dan diskusi agar kita mengetahui apa gagasan, apa keinginan atau ide dari lawan bicara kita untuk kemudian kita memberikan respon balik atau tanggapan balik kepada pembicara. Kemudian taktik-taktik retoris ini adalah taktik-taktik yang kita gunakan berdasarkan tujuan yang akan kita capai. Jadi memang kita memerlukan taktik-taktik retoris sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, taktik-taktik retoris itu sendiri ada 3 secara umum. Yang pertama yaitu taktik afirmasi, yang kedua taktik ofensif, dan yang ketiga adalah taktik negasi. Untuk taktik afirmasi, taktik yang pertama yaitu taktik ya, di mana dalam hal ini pembicara itu merumuskan pertanyaan ataupun merumuskan gagasan sedemikian rupa sehingga lawan bicara itu hanya memiliki satu jawaban, yaitu jawaban ya. Dan pada akhirnya ketika di akhir pembicaraan dengan yakin dan tanpa keraguan, lawan bicara akan setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, selanjutnya taktik afirmasi yang kedua yaitu taktik mengulang.
taktik maulangan ini biasanya dilakukan oleh pembicara untuk menegaskan bahwa apa yang diulangnya itulah sebenarnya inti dari pembicaraannya atau inti dari gagasannya. Dengan adanya pengulangan-pengulang ini diharapkan bahwa penyimak atau lawan bicara itu akan memperhatikan, akan fokus pada kata-kata atau gagasan atau ide yang diulang oleh pembicara ini, yang ternyata bagian yang diulang itu itulah yang merupakan poin penting sebenarnya yang akan disampaikan oleh pembicara. Nah, yang ketiga yaitu taktik sugesti. Pada taktik ini pembicara itu bermaksud untuk mempermudah lawan bicara untuk menyetujui pikiran, anjuran, dan hasil pertimbangan kita. Jadi dalam hal ini kemampuan pembicara dalam meramu gagasan, dalam menyampaikan gagasannya untuk mensugesti lawan bicara itu harus bisa dilakukan secara maksimal sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu taktik ofensif. Biasanya taktik ofensif ini dilakukan untuk memberikan gagasan yang berupa respon balik kepada pembicara, tetapi tujuannya adalah untuk menentang apa yang disampaikan. Biasanya ini akan muncul ketika terjadi dalam sebuah perdebatan. Jadi kalau taktik yang pertama dari taktik ofensif yaitu taktik antisipasi. Jadi taktik antisipasi ini adalah ketika lawan berbicara menyampaikan pendapatnya, maka penyimak atau pembicara selanjutnya itu mengantisipasi dengan mencari titik lemah dari gagasan yang disampaikan oleh lawan bicaranya sekarang atau oleh pembicara. Nah, setelah itu ketika gilirannya berbicara, ia akan berusaha untuk menjatuhkan atau gagasan dari pembicara tadi dengan memberikan argumen atau gagasan yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, kemudian yang kedua, taktik mengagetkan. Taktik mengagetkan ini adalah lawan bicara menantang dengan satu pernyataan negatif. Jadi, pernyataan negatif ini diambil atau dibangun dari gagasan yang disampaikan oleh pembicara yang kemudian diberikan oleh lawan bicara ketika giliran bicaranya ada atau ketika sudah sampai pada perannya untuk sebagai pembicara, akan memberikan satu jawaban balik yang sudut pandangnya itu berbeda dengan sudut pandang pembicara yang pertama tadi. Selanjutnya taktik negasi. Jadi taktik negasi ini adalah taktik yang lebih banyak kepada taktik yang ini ya, menolak atau menentang. Mirip dengan ofensif, tapi ofensif biasanya dalam perdebatan, tetapi ini lebih kepada ada sesuatu yang harus diperbaiki atau ada sesuatu yang kurang dari apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga perlu untuk dijelaskan kembali. Misalnya pada taktik yang pertama yaitu taktik tidak. Taktik ini menyangkal pendapat lawan bicara secara langsung karena menuntut penjelasan yang tuntas. Hal ini terjadi apabila pembicara pertama itu menyampaikan gagasannya kurang jelas atau ada bagian-bagian yang tidak bisa dipahami oleh pembicara sehingga perlu untuk diulas kembali. Kemudian taktik kontradiksi. Taktik ini mengemukakan pernyataan kontradiktoris atau pertentangan secara esensial atas apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Jadi mungkin ini biasanya terjadi juga dalam perdebatan. Jadi kita dari sisi perdebatan itu kan selalu ada dua kubu yang pro dan kontra. Nah, ketika terjadi perdebatan, maka yang pihak pro akan selalu pro dan pihak kontra akan selalu menentang apapun yang disampaikan oleh pihak pro. Karena ini memang dalam perdebatan masing-masing pihak itu harus mempertahankan gagasan mereka masing-masing. Nah, selanjutnya ada taktik bertanya balik. Jadi taktik ini adalah melemparkan kepada lawan satu pertanyaan balik yang menyebabkan dia menerima kekeliruannya sendiri. Jadi ketika penyampaian gagasan telah dilakukan oleh pembicara pertama, maka pembicara yang kedua itu mengangkat topik atau gagasan dari pembicara pertama yang terkandung mungkin ada gagasan itu keliru atau salah, kemudian menjadi serangan balik dari lawan bicara kepada pembicara yang pertama. Kemudian yang keempat, taktik provokasi. Taktik provokasi ini adalah memaksa lawan bicara untuk berbicara terus terang. Jadi dalam hal ini biasanya
pembicara ini agresif memberikan pertanyaan kepada lawan bicara sehingga informasi yang ingin dia cari itu bisa dia peroleh. Biasanya taktik ini digunakan oleh wartawan. Nah, selanjutnya ada taktik mencakup. Taktik mencakup ini adalah taktik di mana lawan bicara melihat argumentasi dari pembicara dengan satu pengamatan yang mencakup dan lebih tinggi, sehingga dalam argumentasi itu sendiri dilemahkan dan tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Jadi begini, ketika pembicara menyampaikan gagasannya, lawan bicara itu mendengarkan dengan seksama, kemudian dia berusaha untuk mencari satu gagasan yang lebih luas atau lebih mendalam dari yang disampaikan oleh pembicara. Jadi dia mempersiapkan diri untuk mencari gagasan yang levelnya lebih tinggi atau yang levelnya lebih luas, faktanya lebih banyak, datanya lebih banyak, sehingga bisa mengalahkan gagasan yang sudah disampaikan oleh pembicara. Nah, kemudian taktik memotong. Taktik memotong ini berfungsi untuk mengatur atau mensituasikan agar topik pembicaraan itu tidak melebar kemana-mana. Jadi ketika ada pembicara yang sudah melenceng dari topik yang dibahas, maka taktik memotong ini untuk mengingatkan pembicara bahwa topik yang dibahasnya itu tidak sesuai lagi dengan topik yang sudah disepakati di awal. Nah, itulah jenis-jenis taktik retoris. Jadi secara umum ada 3, yaitu taktik afirmasi, kemudian taktik ofensif, dan ketiga adalah taktik negasi. Selanjutnya ada unsur dasar yang terlibat dalam kegiatan berbicara. Sebenarnya ini topik ini sudah juga disinggung pada topik yang pertama. Yang pertama dari unsur dasar yang terlibat dalam kegiatan berbicara yaitu pembicara, kedua isi pembicaraan, yang ketiga saluran, keempat penyimak, dan yang kelima adalah tanggapan penyimak. Tanggapan penyimak ini sangat penting apabila bentuk berbicara yang digunakan adalah dialog. Selanjutnya prosedur sebelum kegiatan berbicara. Jadi ini harus dilakukan atau diikuti oleh pembicara yang memiliki keinginan atau tujuan bahwa gagasan yang ingin disampaikannya bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh audiens atau penyimak. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, memilih pokok pembicaraan yang menarik hati atau mungkin yang memang sedang banyak dibicarakan masyarakat umum saat ini. Kalaupun topiknya ternyata topik yang sudah lama, itu bagaimana caranya agar topik ini bisa dikemas dengan baik sehingga walaupun temanya itu sudah umum atau biasa dibahas, tapi menjadi lebih menarik. Kemudian yang kedua, membatasi pokok pembicaraan. Kalau pembicaraan topiknya itu terlalu luas, itu kan akan memakan waktu yang lama. Padahal setiap orang punya kepentingan. Nah, untuk mengatasi hal itu ada pembatasan-pembatasan yang membuat gagasan itu disampaikan lebih efektif dan efisien. Kemudian seorang pembicara tidak boleh membuat gagasannya berdasarkan sugestinya, tapi dia harus membangun gagasan itu berdasarkan sumber-sumber dari bahan-bahan referensi, sehingga aktivitas membaca itu menjadi penting sebelum pembicara menyampaikan gagasannya. Kemudian yang terakhir adalah pembicara harus bisa menyusun bagian manakah yang menjadi pendahuluan, manakah yang bagi isi, kemudian bagian penutupnya seperti apa. Nah, pada kegiatan berbicara, sebuah pendahuluan itu akan menarik apabila disampaikan dengan menarik juga. Jadi memang diperlukan hal-hal yang bisa membangun ketertarikan audiens itu sejak awal. Jadi penyampaian pendahuluan itu menjadi penting ketika pembicara memulai pembicaraannya. Nah, selanjutnya ada fungsi berbicara. Jadi fungsi berbicara itu secara umum ada 2, yaitu berbicara untuk berinteraksi dan berbicara untuk bertransaksi. Nah, bicara sebagai interaksi itu mengacu pada apa yang biasanya kita maksud dengan percakapan dan menggambarkan interaksi yang memiliki fungsi sosial utama. Kemudian ketika orang bertemu, mereka saling bertukar sapa, berbasa-basi, menceritakan pengalaman terkini dan seterusnya karena mereka ingin bersahabat dan membangun zona interaksi yang nyaman dengan orang lain.